Nah, itu tinggal saudara bersihkan dengan NaCl saja. Ya. Satu. Kemudian apakah dia diberikan obat atau tidak, baik itu salep atau obat serbuk yang diberikan, itu tergantung pada KP dokter. Ya, intinya sebagai perawat saudara hanya melakukan perawatan luka bakar. Itu untuk grade 1 di epidermis. Dan dengar, yang kedua ada grade-nya 2A namanya, itu di dermis tapi belum sampai yang ke dalamnya. Sudah habis lapisan kulit coklat saudara, kemudian ada terkena daging sedikit. Nah, tetap dibersihkan hanya dengan NaCl saja, ya. Kemudian kalau di 2A itu biasanya sudah diberikan obat, biasanya oleh si dokter saudara. Nah, derajat 2B itu di dermis agak dalam. Kemudian di grade 3 yang sudah masuk ke hipodermisnya, kemudian dah sampai ke tulang, itu wajib NaCl digabung dengan betadine. Biasanya seperti itu. Jadi 1:1. Jadi ada NaCl, anggap ini sebagai betadine-nya. Dan ini wajib sudah memakai obat. Biasanya bukan salep lagi yang dikasih, tapi sudah berbentuk serbuk biasa yang diberikan oleh dokter. Tapi apapun lah obatnya, saudara harus melakukan perawatan luka bakar. Nah, yang kedua ciri khasnya, selain lukanya terjadi robekan, ya ada rusak segala macam, juga akan terdapat gula namanya, kulit yang mengelepuh itu, ya. Tidak boleh dipecahkan. Paham? Dengar? Ya. Mengelepuh di kulit, mau dia derajat 1, mau 2, mau 3, kalau lukanya ada gula, ya, yang kulit mengelepuh, tidak boleh dipecahkan. Nah, Bu, terkadang dia di grade 4 apakah masih gula? Ada, mungkin bukan di daerah itu, tapi di daerah sebelahnya yang ada gulanya. Mungkin daerah ini mungkin kulitnya sudah sampai ke dermis yang terjadi luka akibat terjadinya luka bakar, tapi semburan dari apakah air panas, minyak panas melukai kulit yang lain, itu yang menyebabkan adanya gula. Yang sini hancur, yang di sisi kulit sini mungkin tidak. Jadi tetap saudara perhatikan luka bakarnya, mau dia grade 1, 2, A, 2B, 3 atau 4, tetap konsentrasinya gula 1, kondisi lukanya seperti apa. Nah, untuk luka bakar saudara harus perhatikan luasnya bagaimana, ya. Ingat yang rule of 9 kemarin, yang persentasenya berapa. Paham misalnya yang saya jelaskan kemarin? Nah, itu wajib ibu kepala saudara. Nah, 1 itu luasnya yang saudara pahami. Yang kedua dalamnya tadi, grade-nya berapa, kedalamannya berapa senti, untuk kedalaman 2 cm kah, 3 cm, memang harus diukur dengan meteran pada saat itu untuk menentukan kedalamannya luka bakar seseorang. Nah, jadi itu yang harus saudara pahami untuk luka bakar. Nah, perawatannya tetap sama pada orang dengan luka bakar ini. Nah, kalau sudah dianggaplah sekarang dia dengan yang saya ajarkan grade 1 dengan 2A, sama seperti si yang tadi sebelumnya apa yang saya ajarkan, kolostomi, tetap saudara bersihkan dia dengan NaCl. Nah, tetap saudara dari dalam keluar. Nah, tapi dilihat juga kalau lukanya memanjang, boleh dari atas ke bawah, taruh lagi, ambil kasa, bersihkan lagi. Mau dari dalam keluar juga boleh, jadi tergantung kondisi luka bakar di tubuh seseorang. Jadi 1 kasa 1 tindakan, 1 kasa 1 tindakan, tidak boleh set A, set B. Nah, kalau sudah, nah, saudara bersihkan. Ini kan saudara memantau nih, ada bulanya di sana. Jadi ketika bulanya mulai biasanya, ya Bu, yang kemarin saya pelajari sudah saya buka, gimana dia nggak tahu. Nah, bulan kan menunggu, jadi dia tidak boleh saudara tarik cairannya itu dari atas, nggak boleh, ya. Mau sampai sini tidak, tapi ambillah dari daerah terbawah.
bawah sini, artinya di kulit sini. Nggak boleh begini, nggak boleh begini, nggak boleh apalagi begini, ya. Jadi ambillah yang tersisa ini. Paham? Kenapa begini? Karena cairannya bisa secara ambil semuanya. Tapi kalau dari sini nggak akan terbawa. Yakin saya masih ada sisa cairan. Cairan itu hangat ya isinya. Maka diambillah kulit ini, masukkan sedikit. Kemudian saudara tarik. Pastikan cairannya memang ada lagi sampai habis. Kemudian saudara buang. Ciri khasnya setelah saudara ambil, ini akan turun dengan sendirinya. Kulitnya menempel lagi ke kulit aslinya. Tapi besok hari ngulung lagi Bu, bersihkan lagi, ya tarik lagi. Dan intinya nggak boleh tanggal nih kulitnya dari kulit aslinya, itu intinya. Paham? Kalau dia tanggal sendiri itu beda cerita. Yang nggak boleh saudara menanggalkan kulit asli si pasien tadi. Nah, oke. Setelah itu baru saudara bersihkan lagi dengan ini, lap kering dengan kasar. Mau ditutup atau tidak tergantung order dokter. Biasanya kalau grade 1 enggak, tapi kalau 2A ke bawah itu ditutup. Nah, sekarang pertanyaannya untuk yang grade 2B ke bawah, 2B, 3A, 3 dan 4. Nah, itu nggak bisa saudara pakai ini, ya. Kalau 2B masih bisa ini. Tapi kalau yang sudah 3 ke 4 itu saudara biasanya pasien disuruh mandi di dalam air klorin, ya, yang kedalamannya sudah melebihi dari 3 cm ke bawah biasanya. Kalau 2A, 2B masih saudara pakai ini, NaCl dengan betadine yang saudara bersihkan di sini. Tapi untuk 3, 4 biasanya pasien sudah jarang, ya, sudah disuruh berendam, dan biasanya luas muka bakarnya sudah hampir melebihi dari 70% ke atas. Artinya seluruh badannya ini, mau dia grade 1, 2 apa di sini, tapi di dalam ini udah grade 3, 4, tapi di luar ini grade 2A. Tetap pasiennya disuruh mandi, ya, berendam lebih kurang 30 sampai 40 menit dengan cairan antiseptik. Nah, disinilah saudara berfungsi dengan baik dan benar. Nah, gunanya cairan itu adalah gini, gunanya apa namanya, gunting dengan serugi, ya. Biasanya ini akan diambil satu nih, kasa ini ditaruh biasanya di dekat luka yang pasien yang sudah mandi 34 menit tadi, ya, 30 sampai 40 menit. Biasanya pasien disuruh duduk agak menepi dari bathtubnya. Nah, mulailah mata elang saudara bekerja. Mana yang nekrosis, mana yang bernanah, mana yang sudah mengapung. Mulailah, ini bukan gunting, ini arteri, lem ini. Gimana saya mau gunting ini? Gunting jaringan. Anggap aja lah itu, besok selalu pastikan ya bentuknya begini tapi agak tajam ya. Tajam ini. Besok kalau menerima alat dari petugas labor, pastikan ini arteri, lem kah, gunting. Kalau ini ya seumur hidup enggak. Apa nih? Ini untuk MGT tadi boleh lah nih. Nih, pakai ini. Nah, jadi saudara ambil, angkat dengan serugi, angkat gunting, taruh di sini. Inilah gunanya kasa di sini untuk menampung yang saudara potong-potong tadi. Sambil motong, tanya kondisi pasien, gimana Bu? Sakit? Nih, enggak sus, boleh dilanjutkan. Nah, saudara kerja juga nih. Nah, ambillah yang nekrosis dulu, ya. Itu karena berbau dan itu bisa membuat kematian jaringan yang lebih banyak lagi pada saat itu, dan dia mengganggu jaringan yang di sekitarnya juga. Nah, pastikan di situ. Kemudian yang berwarna hijau yang ada nanah-nanahnya itu. Nah, itu juga diangkat, potong. Jadi jangan dipaksakan dalam 1 hari itu habis semua pasien. Biasanya pasien nggak akan kuat, ya. Yang karena itu kesakitan seluruh tubuh, sensasi nyerinya sangat tinggi pada saat itu karena reseptor tubuhnya tidak ada yang melapisi. Kalau ini kan ada yang melapisi nih, epidermis kita. Kalau ini sudah dengan kulitnya, jadi sel-sel sarafnya itu sudah
tidak ada yang menutupi. Jadi ketika masuk ke air, walaupun air itu hangat, tapi dia untuk si pasien. Jadi ketika ini mengangkat, lihat respon pasien. Kalau katanya stop sampai di situ, stop. Ya, mungkin udah 15 menit saudara menjadi tukang apa ini, potong-potong ini, ya udahlah. Berarti sore nanti kita akan lagi ya Bu. Kalau saudara masih dinas, kalau enggak, sih ketemu besok lagi dengan si pasiennya. Jadi jangan memaksakan kehendak saudara, dan pasien pun kalau masih di oke silakan. Ya, tapi kalau dia sudah mengatakan nggak kuat, stop sampai di sana. Paham? Kalau sudah, silakan dia mandi lagi, dibersihkan lagi air, dibuang kotoran tadi, kemudian dia mandi dengan air bersih. Kalau ini sudah bersihkan, ini diangkat nih, saudara bersihkan lagi dengan kasa, kemudian ACL, saudara bersihkan. Kemudian saudara ambil kasa yang kering, saudara. Jadi inti dari pasien luka bakar nggak boleh ada daerah yang basah, tidak boleh daerah yang lembab, wajib kering. Makanya pasien dengan luka bakar itu kasih hidup, kipas angin hidup, dan dia tidur pakai kelambu. Biasanya pada orang yang luka bakarnya sudah melebihi dari 70% tadi. Kenapa? Dia nggak boleh digigit nyamuk. Gigit nyamuk sakit, nyeri, nah, jadi nggak ada boleh binatang yang mengganggu dia. Alas tempat tidurnya jangan diganti pagi ini, besok pagi enggak. Kalau rasa udah bau, ganti. Bau, ganti. Nah, jadi memang harus memang agak pusing sedikit dinas di ruangan luka bakar itu, tapi sensasinya beda ya. Simpati kita ada, kasih nengok dia, kemudian dia berjuang melawan nyeri badannya yang habis sekian. Pokoknya empati kita banyak di sana. Jadi kepedulian sangat besar. Jadi kalau dia bercerita, memang nangis kita mendengar ceritanya kenapa dia begini. Jadi saudara sebagai perawat adalah perasaan humanismenya terasa. Memang dibantu dia sebaik mungkin. Kalau dia minta ini tolong, karena jangan saudara ini ya, kalau saudara paksakan begini kan traktor, pernah saya bilang terjadi kontraktilitas patah tidak boleh. Jadi biarkan dia dengan bongnya yang sifatnya pasif, nah sendiri sampai dia ke kondisi awal. Nah, jangan dihentak pak kata saudara patah, saudara mau praktek di sana, itu yang nggak dibolehkan. Nah paham? Ya, jadi harus dipahami grade 1, 2A seperti apa, 2B, 3, dan 4 bagaimana. Nah, pelajari menghitung luka bakar presentasinya seperti apa. Nah, harus bisa, karena soal luka bakar ini setiap tahun di SKOM banyak, biasanya melebihi dari 3-4 soal. Jadi harus wajib. Oke, lanjut. Apa lagi?